Bapak Ibu pemirsa Suro TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa masih merasakan pada kesempatan kali ini kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore yang berbahagia ini di tanggal 9 Muharram 1439 Hijriah dan bertepatan dengan 29 September 2017. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program KUA Menjawab dengan narasumber kita dari pejabat kantor KUA, kantor urusan agama, yaitu Bapak Taufik Zulfahmi. Alhamdulillah beliau sudah berada di studio pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang dikupas yang akan disampaikan oleh Bapak kita ini terkait dengan pembagian talak ya Pak ya. Ya baik. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Syukran kasiran. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Taufik Zulfahmi MA Hafizahullah Ta'ala yang telah berkesempatan untuk menyampaikan terkait dengan pembagian talak pada sore hari ini. Dan langsung saja kita berikan kesempatan kepada beliau, namun sebelumnya kami mengingatkan kepada Bapak Ibu, nantinya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber kita, silakan menghubungi 0751 7051 026, atau bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan kirimkan pertanyaannya ke 0811-669-3332. Baik, kita berikan kesempatan kepada narasumber kita, kepada Bapak Taufik Zulfahmi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita persilakan. Tafadhal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Suro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan mencoba sedikit membahas tentang fikih perceraian, yaitu tentang pembagian dari talak. Para pemirsa Suro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah fakihkan dia dalam masalah agama. dalam masalah agama. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan seseorang itu tergantung kepada pemahaman, ya, sedikit atau banyaknya dia paham tentang agama. Dan berilmunya seseorang itu sebuah syarat untuk diberikan kebahagiaan kepada seseorang. Mafhum mukhalafah dalam persoalan ini, pemahaman terbalik dari hadis ini adalah seseorang yang tidak diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan jauhkan dia dari pemahaman agama, ya. Para pemirsa Suro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam masalah rumah tangga. Kebaikan dalam rumah tangga itu tatkala seseorang bisa memahami bagaimana fikih rumah tangga, bagaimana agama mengajarkan tentang persoalan-persoalan yang menyangkut rumah tangga, baik itu suami, istri, maupun cara untuk mendidik anak. Maka dari itu pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan coba sedikit untuk membahas tentang pembagian kalimat talak. Para pemirsa, memang kita membahas persoalan pembagian talak ini karena memang sering terjadi talak-talak yang ada di lapangan. Akan tetapi insya Allah kita akan sedikit menjelaskan kepada para pemirsa bagaimana solusi dalam persoalan talak. Persoalan talak, talak itu adalah hak dari salah seorang suami, bukan hak dari istri. Dan talak itu adalah bentuk perceraian
yang perceraian itu bersumber dari salah seorang suami. Jadi apabila seandainya salah seorang istri mentalak suaminya, ya, maka tidaklah akan jatuh. Akan tetapi apabila suami mentalak istri, maka itu baru bisa jatuh. Adapun pembagian-pembagian talak itu yang pertama awalan min haitsu al-lafdhu, yaitu yang pertama adalah dari segi lafaznya, ya, dari segi lafaznya. Maka talak itu terbagi kepada dua. Yang pertama sharih, yang kedua adalah kinayah. Ya, yang pertama sharih, yang kedua adalah kinayah. Yang pertama adalah sharih. Sharih itu adalah ucapan yang jelas. Maksudnya adalah yang difahami dari makna kata tatkala suami melafazkannya, ya, dan tidak mengandung makna selain dari kalimat selain dari makna talak, ya. Seperti salah seorang suami mengatakan kepada istrinya anti talikun wa mutallaqatun. Berarti kamu itu tertalak atau kamu itu ditalak. Nah, ini merupakan bentuk dari kalimat sharih, yang dari kalimat sharih ini difahami dari ucapan suami tatkala dia berucap kepada istrinya, tatkala dia mengucapkan itu memang maknanya adalah talak dan tidak mengandung makna kepada makna yang lainnya. Dan ucapan sharih yaqa'u bihi talaq, ya, jatuh padanya talak, ya, hazilan kana au la'iban, dia sungguh-sungguh maupun dia bermain-main, au lam yanwi, atau dia tidak meniatkan, ya. Jadi bisa jatuh talak hazilan kana au la'iban, ya, suami itu sungguh-sungguh mengucapkannya atau hanya bermain, au lam yanwi, atau tidak meniatkan. Di hadits Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal thalathun jidduhunna jid wa hazluhunna jid, an-nikahu wat talaqu war raj'atu, ya. Tiga hal, ya, dari hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga hal yang sebenarnya sudah menjadi yang sebenarnya dan yang main-mainnya menjadi yang sebenarnya. An-nikahu wat talaqu war raj'ah, ya, yaitu nikah, talak dan rujuk, ya, nikah, talak dan rujuk. Jadi hazilan main-main, au kana la'iban, atau dia bermain-main, itu sudah menjadi satu yang sebenarnya. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua adalah talak secara kinayah, ya, atau sindiran. Talak secara sindiran ini adalah talak yang salah seorang suami mengucapkan satu ucapan yang berkemungkinan maknanya adalah talak, atau berkemungkinan lain ada maknanya yang lain, ya. Ini adalah talak secara sindiran. Perkataan yang dia gunakan itu adalah perkataan umum, ya, seperti pisah atau perkataan yang lainnya yang dimaknakan bisa jadi makna itu adalah talak, dan boleh jadi maknanya adalah makna yang lain. Nah, ini adalah talak secara sindiran. Talak secara sindiran itu tidak jatuh talaknya kecuali ada niat dari salah seorang suami untuk mentalak istrinya, ya. Seperti salah seorang suami menyampaikan kepada istrinya, pulanglah engkau ke rumah orang tua engkau, ya. Adalah dalam hadis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menikahi Ibnatul Jaun, ya. Menikahi Ibnatul Jaun, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepadanya, lalu dia berkata, a'udzubillahi minka,
aku berlindung kepada Allah dari engkau. Faqala laha, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, laqad ulti bi'azimin, engkau telah memohon perlindungan dengan nama yang agung, ilhaqi bi ahlik. Lalu Rasulullah mengatakan, pulanglah engkau atau bergabunglah engkau dengan keluarga engkau, ya. Artinya kalau bagi kitanya mungkin kita mengatakan pulanglah ke rumah orang tuamu, ya. Nah, ini Rasulullah menyampaikan talak dalam bentuk sindiran karena Rasulullah meniatkan. Adapun dalam peristiwa yang lain seperti dalam hadis Ka'ab bin Malik, ya, tatkala dia dihajar oleh Nabi SAW, ya, diberikan pelajaran oleh Nabi SAW. Nah, Rasulullah SAW mengutus salah seorang kepadanya, ya, lalu mengatakan anya tazili imro'atak, ya, berpisah atau mengasingkan diri dari istrinya. Faqala utallikuha am madza af'al, lalu Ka'ab bin Malik bertanya, saya mentalaknya atau apa yang harus saya lakukan, ya. Qal, lalu dikatakan kepadanya, bali tazilha fala taqrabannaha, artinya maksudnya adalah tazilha, asingkan dia dan jangan dekati. Faqala li imratihi, lalu Ka'ab bin Malik berkata kepada istrinya, ilhaqi bi ahlik, bergabunglah engkau dengan keluarga engkau, gitu. Sama dengan ucapan Nabi. Akan tetapi dalam kisah Ka'ab bin Malik ini tidak jatuh talaknya, karena dari Ka'ab bin Malik ini dia berniatkan hanya untuk mengasingkan diri dan tidak meniatkan untuk menjatuhkan talak, ya. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita pahami bahwasanya secara lafaz dari salah seorang suami talak itu ada dua. Pertama jelas, yang kedua adalah sindiran. Yang pertama jelas, yaitu memang maknanya adalah talak, ya. Dan ini tanpa ada niat bermain-main maka ini jatuh. Kemudian yang kedua adalah kinayah, yaitu sindiran, ya. Pernah kita sampaikan bentuk sindiran itu seperti salah seorang suami menyampaikan kepada istri, lahabi untung kita, atau kita pisah saja, atau pulanglah engkau ke rumah orang tua engkau, dan dalam bentuk perkataan yang lain yang senada dengan itu tapi tidak mengucapkan talak secara langsung, akan tetapi maknanya bisa talak dan bisa yang lainnya. Maka untuk kinayah ini disyaratkan niat seseorang suami untuk jatuhnya talak. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk materi kita sampai di sini. Kemudian dalam masalah apakah jatuh atau tidaknya talak, ya, dalam hukum KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia, bab 16 tentang persoalan talak, ya. Talak itu adalah jatuh di hadapan pengadilan setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan keduanya. Maka apabila telah terjadi talak di rumah dari salah seorang suami dan kepada istrinya, maka diharapkan kepada masyarakat untuk mengadukan hal ini kepada pengadilan agama, ya, karena pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah pengadilan agama. Diakui atau tidak diakui, artinya tentunya para qadhi yang ada di pengadilan agama lah yang akan bertanggung jawab dalam masalah ini, ya. Kemudian harapan kita kepada para pemirsa, para suami hendaknya jangan pernah main-main dalam masalah kalimat talak seperti ini, ya. Demikian materi kita hari ini. Kita kembalikan kepada presenter kita, ya. Taib, syukur kasiran kita ucapkan kepada Bapak Taufik Zulfahmi Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi terkait dengan pembagian talak. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif bersama narasumber kita, silakan menghubungi 0751 7051026, atau bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan kirimkan pertanyaannya ke 0811 669 3332. Baik, pertanyaan
pertama kita angkat dari pesan singkat, Pak ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya kalau istri sudah dijatuhi talak 3, lalu sang suami mau rujuk kembali? Syukran. Baik. Talak 3 merupakan talak bain sugro ya, kubro, talak bain yang besar. Cara untuk talak 3 itu adalah harus sesuai dengan yang disampaikan oleh syariat. Seperti talak sunni, yaitu talak dijatuhkan hanya satu kepada istri, maksudnya sekali ucap saya talak engkau dengan talak satu, ya. Kemudian dia rujuk, kemudian 2 tahun lagi bertengkar lagi misalnya, kemudian dia sampaikan kepada istrinya saya talak engkau talak yang kedua, ya. Begitu caranya, berarti talak rujuk talak. Nah, kalau seandainya sudah terjadi talak yang ketiga, secara hukum Islamnya berarti ini adalah talak bain kubro, ya. Itu talak sang suami tidak bisa kembali lagi kepada istri kecuali dengan beberapa persyaratan, ya. Apabila salah seorang suami pengen kembali kepada istrinya, maka dia biarkan istrinya menikah dengan suami lain, kemudian suami tersebut menceraikannya, ya. Ada 2 persyaratan. Pertama adalah nikahnya dengan suami baru adalah normal tanpa dikontrak. Kemudian persyaratan yang kedua telah melakukan hubungan suami istri dengan suami yang barunya. Nah, ketika 2 syarat ini setelah terlaksana, kemudian suami barunya rupanya terjadi permasalahan, terjadi perceraian, kemudian suami barunya menceraikannya dan tidak kembali kepada istri lama ini, barulah suami lama bisa kembali kepada istri lama, ya. Akan tetapi kembali kita sampaikan kepada yang bertanya dalam masalah untuk surat menyurat, kemudian dalam masalah untuk fatwa jatuh atau tidaknya itu adalah hendaknya kita bertanya kepada pengadilan. Yang kita sampaikan adalah secara fikih yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, ya. Adapun tentang talak yang ada itu, kalau memang tercatat adalah mencatatkannya di pengadilan agama. Demikian jawaban kita, ya. Syukur kecil kita ucapkan kepada Bapak kita yang telah menjawab pertanyaan. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif, silakan menghubungi 0751 7051 026. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan kirimkan pertanyaannya ke 0811 669 3332. Ya, silakan. Silakan. Halo. Ya, halo, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dari Riau, Pekanbaru. Ya, silakan Ibu. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu, silakan Ibu. Dengan Ya, silakan pertanyaannya, Bu. Silakan. ya, pertanyaannya jadi ada seorang suami yang menolak istrinya seperti ini. Kalau kamu pergi ke kantor, misalnya ke kantor melaporkan tingkah lakunya kepada atasannya, istrinya akan diceraikannya, seperti itu. Jadi kalau kamu pergi ke kantor melaporkan saya, kamu akan saya ceraikan, seperti itu, Bu, ya. Iya. Ya, jadi istrinya nih karena nggak tahan, tetap berangkat ke kantor menghadap atasan tersebut. Seperti itu, apakah sudah jatuh talaknya, Bu, ya? Ya, berarti istrinya datang ke kantor. Ya. Istrinya datang ke kantor ya, Bu, ya? Iya, istrinya datang ke kantor. Oke. Iya. Itu aja, Bu. Iya. Ya, terima kasih Ibu ya, silakan. Iya, terima kasih Ibu dari Riau ya.
Ini adalah pembagian talak dalam bentuk talak secara ta'liq, talak gantung, atau talak tanjis namanya, yang tidak ada persyaratan. Ya. Talak yang di talak dalam bentuk ini adalah talak mu'allaq namanya, fahuwa ma ja'ana az-zawju fihi husul talaqi mu'allaqun ala syartin. Yaitu talak seperti ini adalah talak yang suami menjadikan jatuhnya talak itu dikaitkan dengan satu syarat, seperti in dhahabti ila makani kadza fa anti taliq. Kalau engkau pergi ke satu tempat atau tempat seperti ini, fa anti taliq, engkau tertalak. Maka hukum dalam bentuk talak ini, ya, apabila suami memang menginginkan talak tatkala terpenuhinya persyaratan, fahuwa kama arada, maka ini jatuh talak sebagaimana dia inginkan. Wa ma in qasada bihil hadd, apabila seandainya sang suami hanya dalam bentuk, ya, bagaikan sumpah nanti, Bu. Kalau seandainya suami hanya untuk mengajar istri atau meninggalkan pekerjaan itu, maka dzalika fahuwal yamin, ya. Mungkin suami melarang istri untuk melakukan itu dan diancam dengan ancaman talak. Sedangkan kalau seandainya istri memang pergi ke sana, ya, sedangkan suami tidak bermaksud untuk mentalak istri dengan persyaratan seperti itu, cuman ancaman dalam bentuk yang lebih keras lah, maka dia disamakan dengan yamin, dia disamakan dengan sumpah, ya. Kalau seandainya terjadi hal itu, ya, maka apabila istri memenuhi persyaratan, dia datang ke tempat yang dimaksudkan oleh suami, maka dia terkena kafarat sumpah, ya, kafarat sumpah. Ini adalah mazhab Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dalam kitabnya sebagaimana dalam sebuah kitab yaitu Majmu' Fatawa, ya. Jadi secara pembagian talak itu, maka ini adalah talak yang bersyarat. Kalau seandainya suami memang memaksudkan, ya, apabila syarat itu dilakukan talak jatuh, maka jatuhlah talaknya. Tapi kalau seandainya suami memaksudkan persyaratan itu sebenarnya adalah larangan, kemudian larangan untuk meninggalkan pekerjaan itu, bukan untuk mentalak, maka ini dalam bentuk bab sumpah, ya, bentuk sumpah. Apabila seorang istri mengerjakan hal ini, maka dia terkena kafarat sumpah, ya. Ini adalah mazhab Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa. Jawaban kita itu, ya. Nanti kalau untuk masalah fatwa-fatwa, ya, dalam masalah kalau persoalan talak ini tetap merujuk kembali kepada fatwa, silakan melapor untuk pencatatannya kepada Pengadilan Agama. Ya. Demikian jawaban kita kepada Ibu yang dari Riau, ya. Iya. Okay. Iya. Baik, syukur kasihan kita ucapkan kepada narasumber kita yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu yang dari Riau tadi. Selanjutnya kami masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan menghubungi 0751 7051 026 atau ingin bertanya melalui pesan singkat. Silakan kirimkan pertanyaannya ke 0811 669 3332. Iya, silakan. Silakan, halo. Halo? Ya, halo, silakan Ibu. Halo? Ya, halo, silakan Ibu, ya. Silakan. Halo? Ya, halo, silakan Ibu, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ini namanya? saya, saudara saya ada yang ini. Ya. Halo? Iya, silakan Ibu. Nyasok Pak. Ya, masuk. Ini saya mau nanya. Kalau mentalak, tapi hanya dengan mengucapkan gini, saya mentalak kamu
dengan talak 3 gitu apa sah Pak? Itu aja Bu ya. Ya kita coba. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Iya. Terima kasih Ibu yang bertanya. Baik, itu termasuk dalam persoalan talak bid'i namanya, talak yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan, ya. Talak yang diucapkan oleh suami kepada istri dengan cara saya jatuhkan talak 3 kepada engkau, atau anti tolik, engkau tertalak dalam satu majelis, ya. Maka talak seperti itu sebenarnya tidak sesuai dengan aturan yang diharapkan dalam fikih, ya. Lalu bagaimana jadinya talak ini? Apakah dia jatuh dan jatuhnya berapa? Ya, secara fikih maka talak ini adalah menurut pendapat yang terkuat, talak ini jatuh, ya. Dan jatuhnya memang ada juga khilaf dari para ulama. Ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 1. Akan tetapi kita lebih merojikan apabila istri ditalak oleh suami dengan talak 3 seperti ini sekali pengucapan, maka dia tetap jatuh 1, ya. Sebagaimana hal ini terjadi pada dalam riwayat, ya, bahwasanya ya ketika zaman Rasulullah SAW talak 3 itu masih dihitung 1. Kemudian pada saat zaman Abu Bakar talak 3 langsung itu masih dihitung 1. Kemudian pada 2 tahun zaman kekhalifahan Umar bin Khattab talak 3 itu masih dihitung 1. Akan tetapi manusia agak tergesa-gesa ketika 2 tahun zaman Umar bin Khattab berkuasa menjadi khalifah. Manusia banyak yang tergesa-gesa menjatuhkan kalimat talak kepada istrinya. Lalu Umar memberikan sebuah fatwa bahwasanya talak 3 itu langsung menjadi 3. Nah, ada faedah yang mesti kita ambil di sini. Yang pertama dulu yang harus kita lakukan adalah tentu fatwa Umar itu tidak akan menghilangkan sunnah Rasulullah SAW mengatakan talak 3 itu jatuhnya 1, ya. Adapun mengenai apabila ada ijtihad dari salah seorang hakim melihat, ya, faedahnya kita lihat seperti ini. Apabila masyarakat itu telah terbiasa mentalak istrinya seperti itu, ya, maka hakim itu boleh memberikan fatwa seperti fatwanya Umar bin Khattab, ya. Dia boleh memberikan fatwa talak 3 itu jatuhnya 3, ya, jatuhnya 3. Begitu ya Bu ya. Kalau kita lebih merojikan pendapat bahwasanya talak secara fikihnya talak 3 itu jatuhnya 1, ya. Baik itu dia mengucapkan anti tolik dalam satu majelis, ya. Engkau tertalak, atau engkau diceraikan. 3 kali dia menyebutkan itu dalam satu majelis, atau dia mengatakan langsung engkau saya talak 3, ya. Itu tetap jatuhnya kepada 1 talak dalam fikih yang kita bahas dalam kitab fikih Al-Wajiz, ya. Demikian jawaban kita, Ibu yang bertanya. Terima kasih, ya. Iya, syukran kasiran kita ucapkan kepada Bapak narasumber yang telah menjelaskan pertanyaan dari Ibu kita yang melakukan tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu ya. Assalamualaikum Ustaz, ini dari hamba Allah. Suami saya sudah pergi 6 tahun tidak pernah memberi nafkah. Tiba-tiba suami datang memberi uang 3 juta untuk mengurus surat cerai. Apa yang harus saya lakukan Ustaz sementara dia sudah melamar wanita lain? Syukran. Baik. Pertama, untuk ditinggal, ya, salah seorang istri tanpa suami mengucapkan kalimat talak, maka dia tetap berstatus suami dan istri, ya, suami dan istri. Adapun apabila terjadi seperti yang ditanyakan tadi, salah seorang istri ditinggal 6 tahun tidak diberikan nafkah wajib, ya, belanja pun tidak diberikan, lalu datang tahun ke-6-nya
dan diperintahkan istri untuk mengurus surat cerai. Nah, ini dilihat dulu kemaslahatan, apalagi salah seorang suami memang telah meminang atau akan menikah dengan salah seorang wanita yang lain, ya. Dalam masalah perceraian itu memang secara hukum taklifinya menjadi 5, ya. Beberapa hukum taklifi, ada kalanya wajib, ya, ada kalanya sunat, boleh, makruh, dan ada kalanya haram. Nah, apabila seandainya kita melihat bahwasanya ada mafsadat dalam masalah agama ketika kita bergabung dengan salah seorang suami, ya, khususnya dalam masalah agama, boleh kita meminta perceraian. Ya, boleh kita meminta perceraian. Apalagi suami yang tadi dalam pengalaman 6 tahun dia tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah lahir dan nafkah batin, dan itu adalah perintah agama yang dilarang oleh salah seorang suami. Jadi memang kalau seandainya dalam 6 tahun yang pada masa 6 tahun ini istri wajib untuk diberikan nafkah, dalam masa 6 tahun ini wajib istri untuk diperhatikan, dicintai, anak dididik, istri diajar, lalu sang suami tidak melakukan kewajiban seperti ini. Walau kita tidak mengetahui apa alasan dari salah seorang suami, tapi yang jelas inilah kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. 6 tahun itu tidak dilaksanakan, berarti ada satu mafsadat agama yang diterlakukan oleh salah seorang suami, yaitu suami tidak menjalankan hukum agama seperti ini. Berarti dia melanggar hukum-hukum. Ibu, kalau memang bersatunya antara istri, ibu, dan suami itu adalah sesuatu yang sulit, dan itu rasanya cinta pun 6 tahun sudah habis, ya. Apalagi sudah dibarengi dengan permasalahan-permasalahan dan kebencian, maka boleh salah seorang istri menyampaikan perceraian di pengadilan, minta khulu ke pengadilan agama. Jadi kalau memang telah berpikir dan istikharah, silakanlah ibu datangi pengadilan agama, kemudian sampaikan maksud, nanti akan tetap dilakukan mediasi di pengadilan agama. Kalau seandainya memang tidak memungkinkan untuk bersatu, maka pengadilan agama akan menyatukan talaknya atau khulu'nya, ya. Demikian jawaban kita, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya, ya. Ya, syukron kasiran kita ucapkan kepada Bapak yang telah menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Nama saya Qasim, Ustaz, dari Jawa. Ya. Saya punya istri, kami ada masalah, dan kami sempat bilang mungkin jalan terbaik buat kita adalah pisah. Iya. Nah, tapi masih bersama, Ustaz. Apakah itu termasuk talak atau cerai, dan apakah harus menikah lagi, Ustaz? Syukran. Iya, itu belum talak. Kata-kata seperti itu tidak termasuk kepada talak, ya. Karena memang talak shar'i itu jelas dan tegas, dia mengatakan saya talak engkau. Akan tetapi kalau seandainya dia masih mengatakan awas nanti saya talak, atau dengan tidak tegas kemudian, ini bentuk sebuah ketidakketegasan sebenarnya. Atau mungkin yang terbaik jalannya adalah perpisahan, seolah-olah tidak bermaksud mungkin saja gitu. Jadi dalam masalah ini belum jatuh talak, ya. Kalimat seperti ini bukanlah kalimat yang tegas tempat jatuhnya talak, ya. Demikian jawaban kita. Ya, taib, syukran. Kasiran kita ucapkan kepada Bapak Taufik Zulfahmi. Silakan selanjutnya kita angkat dari telepon yang masuk. Ya, silakan. Halo. Ya, sama sekali terputus. Kami masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menghubungi 0751 7051 026. Ya, silakan. Halo. Silakan. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan, Ibu. Halo. Ya, halo, silakan. Halo. Ya, silakan, sudah masuk, Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, melalui telepon aja, Bu, ya.
Dikecilkan volume televisinya, Bu. Ini bertanya satu Ustaz. Iya, silakan Ibu, silakan. Salah. Apabila istrinya meninggalkan suami, masalah ekonomi sudah 1 tahun, bagaimana hukumnya tuh Ustaz? Apa sudah dimasukkan dalam talak? Iya. Itu aja, Bu. Ya, Cukup pertanyaannya, Bu. Istrinya pergi meninggalkan suaminya sudah lebih dari 1 tahun. Jadi dia tidak ada memberi nafkah suami lagi. Bagaimana hukumnya tuh Ustaz? Iya. Cukup, Bu ya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih, Bu. Baik, adapun meninggalkan tanpa menceraikan, ya, boleh jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan tidak memberikan nafkah wajib kepada istri, maka ini belum menunjukkan jatuhnya talak, ya, belum menunjukkan jatuhnya talak. Karena memang banyak masyarakat beranggapan, ya, karena ada ta'liq talak di dalam buku nikah itu pada halaman terakhir dari buku nikah, ya. Suami mengucapkan ke ta'liq waktu itu, apabila saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya atau 2 tahun berturut-turut, atau tidak memberikan nafkah wajib kepadanya, atau menyakiti jasmani istri saya atau badan istri saya, lalu istri saya mengadukan hal ini kepada pengadilan agama, kemudian pengadilan agama membenarkan, dan istri saya memberikan uang Rp10.000 sebagai iwat, maka jatuhlah talak saya kepadanya. Nah, ini ta'liq talak, ya, bukan bermaksud bahwasanya otomatis jatuh talak ketika suami tinggalkan 1 tahun, atau suami tinggalkan 2 tahun di sana, atau 3 bulan tidak diberikan nafkah wajibnya, atau tidak langsung otomatis jatuh ketika suami menyakiti badan istri, ya. Tapi kan ada lanjutannya. Apabila istri saya tidak ridho lalu mengadukan halnya kepada pengadilan dan dia membayar uang sebesar iwat Rp10.000 atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Nah, ini baru jatuh apabila dia proses di pengadilan agama, ya. Jadi ibu dan juga para pemirsa yang lain, waktu yang panjang ketika istri ditinggalkan itu tidak merupakan faktor jatuhnya talak, ya. Karena perceraian itu dalam fikih ada 3 bentuk. Yang pertama talak, yaitu suami mengatakan kepada istrinya, saya talak engkau, itu jatuh, ya, itu namanya talak, namanya dari suami. Kemudian ada yang kedua dari istri, namanya khulu, yaitu istri yang mendatangi pengadilan agama dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama. Nah, ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga yaitu fasakh, namanya. Dia jatuh secara otomatis. Contoh, diketahui si A, si B, suami dan istri ini rupanya satu darah, dia kakak beradik. Nah, ini dia jatuh secara otomatis tetap, walau alam, tetap di pengadilan agama. Jadi tidak ada perceraian itu jatuh dengan masa. Ya, misalnya ibu ditinggalkan atau suami meninggalkan istri 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin 40 tahun. Sebelum ada yang 3 ini, suami mengucapkan talak atau istri mengadu kepada pengadilan seperti meminta khulu, atau yang ketiga fasakh, maka tidak akan jatuh, ya. Jadi faktor ditinggalkan baik 10 tahun, 20 tahun itu bukan jatuh talak secara otomatis. Walaupun sang suami sudah beristri, kita melihat di lapangan banyak masyarakat kita yang tidak paham dalam masalah ini. Ketika dia tinggalkan 6 tahun, 7 tahun, lalu dia beristri lagi suaminya, padahal sudah 7 tahun tidak diberikan nafkah lahir dan batin, atau tidak dididik anak gitu, atau tidak tahu sama sekali, lalu istri seenaknya saja menikah dengan suami yang lain. Nah, ini tidak sah pernikahannya dengan suami yang lain, karena statusnya masih istri dari suami yang telah meninggalkannya 7 tahun atau 4 tahun atau 10 tahun bahkan. Jadi kalau memang ingin menjelaskan status, maka hendaknya salah seorang istri dia mendatangi pengadilan agama dengan cara meminta khulu, ya, meminta khulu di pengadilan agama. Demikian jawaban kita, Bu. Jadi dalam masalah ini tidak jatuh talak, ya.
Demikian jawaban kita. Iya, syukran. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita, dan selanjutnya kita bacakan dari pesan singkat yang masuk. Ustadz, bagaimana hukumnya bilang talak tapi di depan orang tua istri, tapi di depan istri tidak mengakui, bagaimana hukumnya Ustadz? Syukran. Iya, terima kasih. Kalau memang dia sudah mengatakan talak tegas kepada, baik itu kepada orang tuanya, bisa jadi juga melalui surat dan sebagainya, itu sudah termasuk kalimat yang soreh namanya, ya. Secara fikihnya itulah kalimat yang soreh, dan itu secara fikih ini terjadi talak, memang terjadi talak, ya. Walau alam ya, apakah dia mengakui kepada istrinya ataukah tidak, saya tidak pernah menyampaikan ini walau alam, akan tetapi secara hukumnya dia sudah terjadi, ya, dia sudah terjadi. Dalam masalah ini memang pada dasarnya masalah talak itu tidak diwajibkan saksi, ya, tidak diwajibkan saksi. Bahkan dalam surat at-talaq itu yang dianjurkan itu saksi adalah ketika rujuk. Tapi para ulama menganggap rujuk dalam saksi dalam masalah rujuk ini bukanlah suatu kewajiban, ya. Jadi itu jawaban kita dalam masalah kalau sudah tegas dia ucapkan kepada siapa dan dia berhadapan dengan siapa, itu sudah, kalau sudah tegas maka itulah talak, gitu. Itu jawaban kita. Iya, baik, syukran. Dan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ada seorang suami yang hampir setiap bertengkar Ustaz selalu mengatakan kata cerai, tapi dia selalu mengabaikannya dan selalu baik kembali. Bagaimana hukumnya Ustaz? Syukran. Nah, inilah ya, terima kasih ya. Ini mungkin istri yang bertanya mungkin ini ya. Iya. Inilah yang memang kita bahas pada pertemuan yang terdahulu, ya. Karena secara kita ingin mencerdaskan masyarakat dalam masalah perceraian, ya, agar masyarakat tidak sembrono dalam mengucapkan kalimat talak ini, ya. Karena jelas di dalam riwayat-riwayat talak itu memang kalau dibacakan langsung dia jatuh, ya, dia jatuh. Ini secara fikihnya. Nah, apabila kita melihat pada hukum dari negara kita bahwasanya kalau di dalam KHI seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwasanya tidak jatuh talak, talak jatuh adalah di hadapan pengadilan setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan keduanya. Nah, ini secara administrasi talak hanya diakui adalah di hadapan pengadilan. Sedangkan kalau seandainya tidak di hadapan pengadilan pengucapannya, bisa jadi talak itu tidak diakui oleh negara, ya. Maka dalam masalah ini kepada suami, ya, kepada ya laki-laki, kepada bapak-bapak hendaknya mengerti dalam masalah hukum talak ini, ya, hukum talak ini. Dan kita dalam masalah memberikan fatwa, kita tidak berani memberikan fatwa apakah jatuh talak di lapangan ataukah tidak, karena ini adalah wewenangnya dari pemerintah untuk memberikan fatwa, ya. Dan kita menyampaikan bahwasanya para ustadz-ustadz di lapangan juga hendaknya jangan memberikan fatwa, hendaknya memberikan memberikan atau memerintahkan kepada seseorang itu untuk mendatangi pengadilan agama. Karena nanti ada satu ketidakselarasan, ya, apabila memang kita mengatakan bahwasanya itu jatuh di lapangan, kamu harus bisa nikah lagi, tentu dia akan mengurus surat menyurat kembali, ya. Apalagi kalau seandainya talak sudah 3, ya, talak sudah 3, lalu istri mau menikah dengan orang lain, bagaimana istri mau menikah sedangkan dia belum melaporkan hal ini kepada pengadilan agama, ya. Dan menikahnya seseorang itu tentu di KUA, ya. Dan apabila belum ada akta cerai dari salah seorang istri yang telah tertalak 3, tentu tidak bisa dilaksanakan pernikahannya.
maka secara administrasi negara ini menjadi kacau gitu. Maka dari itu, para pemirsa, memang kita ada polemik di sini. Artinya secara nas dan dalilnya jelas Rasulullah SAW mengatakan salasun jidduhun najid wa hazluhun najid. 3 hal yang main-mainnya, yang sebenarnya menjadi yang sebenarnya dan main-mainnya menjadi yang sebenarnya. Jadi termasuk adalah talak tadi yang kita bacakan. Jadi dalam masalah ini kita menyampaikan kepada masyarakat apabila memang telah mengucapkannya di lapangan, maka mintalah fatwa kepada pengadilan agama. Bisa jadi pengadilan agama akan memeriksa dan terima apa fatwanya, dan masalah tersalah dari qadhi untuk memberikan fatwa itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu jawaban kita kepada para pemirsa. Ya. Ya, tapi syukur kita ucapkan kepada narasumber kita selanjutnya masih dari pesan singkat. Assalamualaikum, Pak. Jika seorang wanita menggugat cerai suaminya, sedangkan suaminya tidak ingin menceraikannya, namun 2 tahun kemudian si wanita kembali kepada suaminya, apakah hukumnya dan apakah dia harus menikah lagi? Syukur. Iya, baik, itu namanya khulu. Tapi pertama dulu, khulu ini hukumnya haram. Ya, khulu artinya pernikahan. Kalau hukum asalnya perceraian dari salah seorang istri yang menggugat cerai suaminya, hukum asalnya adalah haram. Ya, hukum asalnya adalah haram. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW secara tegas, al-mukhtali'at mal'una au kama qala, orang yang meminta khulu itu terlaknat, ya, dilaknat, mal'una. Atau dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, ayyuma imra'atin sa'alat min zawjiha talaqan min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha ra'ihatal jannah. Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa ada kepentingan atau tanpa ada hal yang bisa membenarkan salah seorang istri ini, faharamun 'alaiha ra'ihatal jannah, maka haram baginya bau surga. Jadi hukum asalnya haram kalau kita tidak ada alasan syar'i untuk meminta khulu ini, ya. Jadi seorang istri janganlah pernah ya meminta-minta pada istrinya, kalau begini ceraikan saja saya, atau saya akan mengadu kepada pengadilan, sedangkan belum pada waktunya untuk yang dibenarkan oleh agama untuk melakukan khulu. Ya, jangan, ya, kepada pemirsa jangan, pada istri jangan, ya. Sabarlah. Kemudian dalam masalah tadi, apabila salah seorang istri telah, ya, anggap sekarang dia minta cerai, tapi suaminya tidak meredoi, artinya tidak membenarkan permintaannya itu. Nah, kemudian 2 tahun dia kembali lagi, rupanya berbaikan, anggaplah, apakah dia sah berkumpul? Jawabannya sah, ya, karena khulunya tidak jatuh. Istri ini bisa bercerai dengan suami secara khulu. Apabila dia dari pihak istri perceraian itu, maka istri ini baru sah cerainya itu, gugatan cerainya, apabila dia mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengadilan agama membenarkan. Nah, ini adalah khulu dari pihak istri, cerai dari pihak istri. Jadi apabila dia hanya mengatakan udah wak cerai gini, itu tidak akan jatuh, ya. Atau apalagi dia hanya mengatakan udah mau minta cerai, ya. Saya minta cerai, itu belum jatuh, ya, belum jatuh. Karena hak cerai itu adalah hak suami, ya. Istri hanya mengadu kepada pengadilan agama, ya. Jadi silakanlah berkumpul dan itu sah, ya. Dan itu mungkin kalau memang 2 tahun itu sudah difikirkan secara matang, mungkin itulah jalan terbaik bagi bapak dan ibu. Silakanlah kembali tanpa ada pernikahan, karena statusnya sah masih istri dan sah masih suami dia, gitu. Itu jawaban kita. Syukran. Selanjutnya pertanyaan masih dari pesan singkat. Apa hukumnya bila sudah talak hampir 1 tahun, Bu, ya, tapi masih tinggal serumah dan tidak melakukan hubungan suami istri? Syukran. Talak sudah 1 tahun, apabila itu talak raj'i, ya, talak yang masih bisa dirujuk, oke. Talak yang masih bisa dirujuk, dia hanya masa iddahnya adalah kalau dia masih haid,
masa iddahnya salah satu quru, yaitu 3 kali haid. Kita rojikan di sini 3 kali haid ya, karena memang ada makna quru ini suci dan haid, dan kita menguatkan adalah haid. Jadi anggap sekarang dia mengucapkan kalimat talak ya, saya talak engkau, dan istrinya suci belum dicampuri, maka masa untuk rujuknya adalah 3 kali haid ya, baru selesai rujuknya. Dalam masalah iddah, dalam masa iddah ini sang suami sang istri masih suami istri ya, bukan janda duda ya, bukan janda duda itu selama 3 kali haid. Jadi tapi dia tidak boleh bercampur dengan istrinya, tapi dia masih mahram ya, masih mahram, tapi tidak boleh bercampur ya, tidak boleh bercampur, tidak boleh memeluk syahwat ya, karena dia bisa jadi berdosa. Apalagi dia mencampuri istrinya tanpa ada niat rujuk, tapi dia campuri istrinya, dia berdosa ya, tanpa ada niat rujuk. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau sudah habis 3 kali haid, maka iddah habis. Di sanalah terjadi perpisahan. Suami sudah jadi duda, istri sudah jadi janda ya. Setelah habis 3 kali suci ini, baru dia tidak serumah. Suami tidak menafkahi lagi, dia tidak mahram lagi. Apabila suami meninggal ketika dia sudah duda ini, suami tidak mewarisi ya, dan haram dia berhubungan suami istri, haram dia melihat aurat istrinya. Jadi kalau sudah 1 tahun itu tentunya sudah melebihi masa itu ya, masa iddah. Maka ini tidak boleh satu rumah lagi, karena memang dia bukan suami istri lagi ya, bukan suami istri. Dia harus pisah ya. Kalau ingin bergabung lagi, silakan menikah kembali ya, silakan menikah kembali kalau memang dia ingin bergabung lagi dengan istrinya ya. Jadi hati-hati ini, karena memang kalau seandainya sudah diputus untuk masalah talaknya itu oleh pengadilan, dia masih satu rumah, dia boleh satu rumah ketika masa iddah ya. Tapi kalau sudah habis masa iddah, maka dia tidak boleh satu rumah lagi ya. Demikian jawaban kita, mungkin waktu sudah habis ya. Ya, sudah habis ya. Ya, baik, kita ulas kembali pertanyaan yang tadi ya Bu ya. Dan sebelum habis masa iddah, apakah mereka rujuk kembali itu dengan ada lafaz atau bagaimana, atau ada saksi bagaimana? Baik ya. Rujuk itu dilakukan dalam masa iddah. Rujuk ini artinya adalah kembali, suami kembali kepada istri, haknya adalah hak istri. Rujuk ini ada 2 bentuk. Pertama dengan ucapan itu ada ucapan sindiran dan ada ucapan yang jelas. Pertama, ucapan yang jelas, saya rujuk kepada engkau ya. Kemudian ada ucapan sindiran seperti kayaknya kita kumpul lagi deh, kayak gitu dan sebagainya. Nah, itu sah kalau diniatkan. Berarti rujuk secara perkataan, berarti dia kan nggak boleh hubungan suami istri. Anggap pada masih haid yang kedua, habis haid yang kedua, istri suci lagi, suami rindu kembali kepada istri, lalu dia mengatakan kepada istrinya, dia ambo balik sebagai suami yang sah. Ini halal lagi hubungan suami istrinya. Inilah yang rujuk ya. Ini dengan perkataan. Ada dengan perbuatan. Yang kedua itu dengan perbuatan, seperti dia melakukan hubungan suami istri ya. Memang ada perbedaan para ulama ya. Hubungan suami istri ini bisa jadi dia tidak meniatkan rujuk ya, maka ini terhitung kepada dosa ya, kepada dosa. Jadi ada ulama yang menyarankan kalau dalam masalah rujuk secara perbuatan, seperti mencium, memeluk dia dengan syahwat, atau melakukan hubungan suami istri dengan istri, maka ini harus dibarengi dengan niat untuk rujuk ya. Wallahu a'lam, itu jawaban kita. Syukron di atas jawabannya. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga yang batasi, di sesi terakhir ini kita minta kepada narasumber kita untuk menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kita pada sore hari ini. Kepada narasumber kita Bapak Taufik Zulfahmi, hafizahullah taala, kita persilakan. Tafadhol. Ya, terima kasih.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dari kantor urusan agama, kita mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada Surau TV yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan masalah-masalah penting yang terjadi dalam masyarakat yang ada hubungannya dengan pernikahan, ya. Dari tinjauan kami di kantor urusan agama, banyak para pemuda atau yang sudah menjadi suami pun yang tidak paham dalam masalah talak ini, ya. Dan ini menjadi polemik yang besar dalam memberikan fatwa-fatwa yang ada, ya. Jadi kewajiban kita adalah menyampaikan bagaimana tinjauan talak secara fikihnya, ya. Jadi kita berharap kepada suami-suami, kepada para pemuda yang masa potensi untuk menikah, hendaknya mengerti, ya, kalau sudah menikah itu apa sih kewajiban dari salah seorang suami, dan apa khususnya adalah kewajiban dalam masalah pengetahuan atau ilmu. Karena memang salah-salah kita dalam melakukan satu perbuatan, efeknya luar biasa, seperti khususnya dalam masalah talak ini. Jadi mungkin di antara yang menonton ini adalah orang tua dari anak-anak yang mau menikah. Kami menyampaikan kepada bapak dan kepada ibu, mohonlah kepada anak kita itu disampaikan bagaimana ilmu tentang talak ini, ya, ilmu tentang talak. Dan ilmu juga, ya, di samping ilmu-ilmu masalah pernikahan dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, talak adalah satu hal yang penting yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, ya. Demikian itu harapan kami dari Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya adalah kami dari kantor urusan agama yang langsung berhadapan langsung dengan masyarakat, baik itu konflik mau menikah maupun konflik rumah tangga, ya. Jadi mudah-mudahan lah, ya, dengan seringnya kita menyampaikan dan para bapak dan ibu perhatian dalam masalah agama, khususnya melihat tayangan-tayangan ceramah-ceramah agama, ya, kemudian memberikan media-media yang terbaik kepada anak-anak, media televisi kajian, mudah-mudahan itu bisa menambah ilmu agama mereka, ya. Itu pesan kita lah kepada masyarakatnya. Iya, ya. Terima kasih, syukuran kesiron kita ucapkan kepada Bapak Taufik Zulfahmi Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi terkait dengan pembagian talak pada sore hari ini dan ditutup dengan kesimpulan. Demikianlah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan kita dalam program KUA menjawab pada sore hari ini. Insyaallah minggu depan kita akan jumpa lagi tentunya dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih, jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada sore hari ini, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada segenap kru yang bertugas dalam acara ini. Demikianlah kita tutup dengan membacakan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Barakallahu fiik.